Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Dwi Putri dengan NPM 20170511016 dari kelas C. Saya akan membahas materi mata kuliah teori bahasa dan automata sebagai tugas ke-8 dan pembahasan soal UTS. Yang pertama, materi mengenai konversi finite state automata ke regular expression. Jadi, suatu FSA menganggap bahasa sebagai kumpulan string yang berawal dari suatu state dan akan menuju ke state berikutnya. Di sini kita langsung masuk ke contoh soalnya. Jadi kita punya FSA, ini FSA-nya dengan di sini ada 4 state yaitu Q0, Q1, Q2 dan Q3. State awalnya adalah Q0 dan state akhirnya juga adalah Q0. Di sini inputannya adalah A dan B. Kemudian FSA ini akan kita ubah ke RE. Yang pertama kita lihat dulu dari tiap-tiap state-nya. Misalnya di sini dari Q0, state mana saja yang jika dia diinputkan sesuatu dia mengarah ke Q0. Di sini kita lihat ada 3 transisi yang mengarah ke Q0. Di sini ada epsilon karena dia adalah state awal. Kemudian Q1 jika kita inputkan B, maka dia akan mengarah ke Q0. Q2 jika kita inputkan A akan mengarah ke Q0. Kita tulis menjadi persamaan yaitu Q0 sama dengan epsilon union Q1B union Q2A. Selanjutnya kita lihat yang Q1. Di sini Q1 kita lihat hanya ada satu transisi yang menuju ke Q1 yaitu Q0 jika diinputkan A. Ini persamaan duanya. Selanjutnya Q2 yang mengarah ke Q2 hanya Q0 jika kita inputkan B. Ini persamaan yang ketiga. Selanjutnya yang Q3 kita lihat yang Q3 di sini ada 3 transisi. Yang pertama ada Q1, jika kita inputkan A, dia akan mengarah ke Q3. Kemudian Q2, jika kita inputkan B, dia juga akan mengarah ke Q3. Selanjutnya, Q3, jika kita inputkan A atau B, dia akan mengarah ke Q3 juga. Maka persamaannya dapat kita tulis Q3 sama dengan Q1A union Q2B union Q3A union Q3B. Jadi di sini kita punya 4 persamaan. Selanjutnya dari 4 persamaan tadi, kita bisa mencari hasil konversinya. Yang pertama di sini kita tulis Q0. Nah, di sini kita bisa melakukan substitusi berdasarkan persamaan yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini Q0 sama dengan epsilon union Q1B union Q2A. Di mana di persamaan sebelumnya Q1 itu sama dengan Q0A dan Q2 sama dengan Q0B. Jadi, di sini bisa kita tulis Q0 sama dengan epsilon union Q0AB. Ini Q1-nya kita ganti ini. Kemudian union Q0BA. Q2-nya kita ganti Q0B. Kemudian Q0 ini bisa kita lakukan distribusi menggunakan sifat distribusi, jadinya Q0 sama dengan epsilon union Q0 dikali dalam kurung AB union BA. Nah, dari sini bisa kita lihat persamaan ini bisa kita gunakan teorema Arden, yaitu jika P dan Q adalah 2 ekspresi reguler, maka ada solusi unik untuk persamaan tersebut yaitu Q-P closure. Jadi di sini kita lihat dulu, ini adalah R-nya, ini adalah Q, kemudian ini adalah P-nya. Berdasarkan teorema ini bisa kita ubah menjadi dari Q0 sama dengan epsilon plus Q0 dikali dalam kurung AB union BA menjadi Q0 sama dengan epsilon dikali AB plus BA closure.
Nah, epsilon ini bisa kita hilangkan sehingga hasil akhirnya adalah Q0 sama dengan dalam kurung AB union BA closure. Jadi ini adalah bentuk dari ekspresi regulernya. Selanjutnya yang kedua, konversi RE ke FSA. Di sini kita menggunakan tata bahasa reguler aturan produksi. Batasannya yaitu alpha menghasilkan atau menurunkan beta, di mana alpha berisi satu simbol variabel, beta berisi simbol variabel atau terminal. Kemudian V menghasilkan V, TV, T, dan epsilon. Di sini keterangannya adalah simbol variabel atau V merupakan non-terminal, masih bisa diturunkan misalnya A, B, C. Kemudian simbol terminal atau T kecil adalah hasil yang diturunkan, sedangkan simbol epsilon adalah string kosong. Suatu tata bahasa formal dapat dinyatakan dengan 4 tupel, G sama dengan VTSP, di mana V adalah himpunan simbol variabel, T adalah simbol terminal, S adalah simbol awal, dan P adalah himpunan aturan produksinya. Di sini tata bahasa reguler yang pertama ada linier kanan. Misalnya alfa menghasilkan X beta jika diturunkan menggunakan linier kanan akan menjadi alfa menghasilkan X, di mana alfa beta merupakan elemen V dan X adalah elemen T. Selanjutnya linier kiri, misalnya alfa menghasilkan beta X jika diturunkan menggunakan aturan linier kiri menghasilkan alfa menghasilkan X, di mana alfa beta merupakan anggota dari V dan X adalah anggota dari T. Di sini kita langsung ke contohnya saja. Jadi di sini diketahui ada V, A, B, di sini adalah variabelnya. Keterangannya ada di sini. Kemudian T atau inputannya adalah 01. S ini adalah stringnya. Jadi ini maksudnya adalah S jika kita inputkan 0 maka dia akan mengarah ke B. Kemudian jika S kita inputkan 1 dia akan mengarah ke A. A jika kita inputkan 0 kemudian diinputkan 0 lagi dia akan mengarah ke B. Kemudian A jika input 1 di sini tidak ada ketentuannya mengarah ke A atau B, jadi dia tidak mengarah ke A ataupun tidak mengarah ke B. Kemudian B jika kita inputkan 1, kemudian kita inputkan 1 lagi, dia akan mengarah ke A. Dan jika diinputkan dengan 0, dia tidak mengarah ke A atau B. Nah, kita dari ketentuan ini bisa kita buat FSA-nya. S ini adalah state awalnya, di sini kita buat Q0, kemudian ketentuannya jika diinputkan 0, dia akan mengarah ke B. B ini kita buat Q1. Selanjutnya jika diinputkan 1 dia akan mengarah ke A. A di sini adalah Q2. Lanjut yang ini A jika kita inputkan 0 kemudian diinputkan 0 lagi dia akan mengarah ke B. Jadi kita perlu satu state lagi di antara ini dua ini karena dia ada dua kali input. Kemudian jika A kita inputkan 1 dia tidak mengarah ke A atau B. Jadi kita buat satu state Q4 sebagai finish state juga. Selanjutnya, B jika diinputkan dengan 1, lalu diinputkan dengan 1 lagi, dia akan mengarah ke A. Jika diinputkan 0, dia tidak akan mengarah ke A. Di sini kita buat Q4, dia akan mengarah ke Q4, yaitu ke finish state-nya. Selanjutnya, materi tentang pumping lemma. Pumping lemma ini digunakan untuk membuktikan bahwa suatu bahasa tidak reguler. Jadi, untuk yang pumping lemma tidak bisa membuktikan bahwa suatu bahasa adalah reguler. Di sini jika A adalah bahasa reguler, maka A mempunyai panjang pumping yaitu P, di mana diambil sebuah string S dengan ketentuan nilai mutlak S lebih sama dengan atau lebih besar atau sama dengan P. Dibagi menjadi 3 bagian S-nya yaitu X, Y, dan Z.
Kemudian harus memenuhi 3 kondisi ini, yaitu pertama, X kali Y pangkat Y dikali Z merupakan elemen A untuk setiap I-nya lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, nilai mutlak dari Y lebih besar daripada 0. Yang ketiga, nilai mutlak X kali Y kurang dari sama dengan P. Baiklah, di sini kita akan langsung ke contoh soalnya. Buktikan bahwa A sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N sedemikian hingga N lebih besar sama dengan 0. Bukan merupakan ekspresi reguler. Yang pertama, untuk pembuktiannya kita akan mengasumsikan A adalah reguler, asumsi awalnya. Kemudian pumping length atau panjang pumpingnya. Di sini yang ini P kita misalkan dengan 7. Kemudian di sini berarti ininya adalah 7, ini juga 7. Lalu kita buat case yang pertama, jika Y termasuk bagian dari A, Y-nya ikut A, kan tadi stringnya akan dibagi menjadi 3, yaitu X, Y, dan Z. Di sini kita misalkan Y-nya ikut menjadi bagian A. Dan untuk memeriksa 3 kondisi ini, kita misalkan I-nya sama dengan 2, jadi X kali Y pangkat 2 dikali Z. Di sini Y-nya akan bertambah menjadi, sebelumnya ada di sini Y-nya ada yang A, lalu kemudian di sini I-nya kita misalkan 2, sehingga yang awalnya di sini A-nya hanya 7, maka menjadi 11 karena di sini ada pangkat 2-nya, di mana 11 itu tidak sama dengan 7. Kemudian yang case 2, jika Y-nya bagian dari B, jadi Y-nya ada di sini. Kita misalkan juga I-nya sama dengan 2, maka yang B ini, yang awalnya adalah 7, menjadi 11. Kemudian case yang ketiga, jika Y-nya merupakan bagian dari A dan B. Di sini Y-nya A dan B, kalau di sini kan cuma B aja, ini juga cuma A saja. Di sini dia A dan B. Kita sama, I-nya kita misalkan 2, tetapi di sini yang jumlahnya di sini kan AABB, kalau dipakatin dengan 2, maka akan menjadi AABB, AABB. Sehingga total A-nya adalah 9 dan B-nya adalah 9. 9 sama dengan 9. Kita periksa kondisi yang 3 tadi. Di sini bisa kita lihat ini tidak memenuhi AN kali BN. Karena di sini kan tadi ada 11, kemudian ininya 7, sedangkan ini nih harus sama antara N yang 2 ini, harus sama nilainya. Kemudian yang kondisi 2, Y lebih besar daripada 0. Di sini bisa kita lihat Y-nya lebih besar daripada 0, sehingga yang kondisi 2 terpenuhi. Kondisi 3, X kali Y kurang dari sama dengan P. Di awal tadi kita sudah memisalkan P-nya adalah 7. Kita lihat X-Y-nya di sini, X dan Y ada 6, nilainya 6, X kali Y-nya 6 ini kurang dari sama dengan 7, maka benar. Untuk case 2 kita cek juga X dan Y-nya. Di sini X dan Y, X kali Y hasilnya 13 nilainya. Dan 13 ini tidak kurang dari atau sama dengan 7, melainkan lebih besar, maka ini tidak terpenuhi.
Untuk yang case yang ketiga, X kali Y-nya adalah 9, dan 9 lebih besar daripada 7, sehingga tidak memenuhi juga. Maka untuk kondisi ini, kondisi 1 dan kondisi 3 tidak terpenuhi, dan terbukti bahwa A sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N, sedemikian hingga N lebih besar dari sama dengan 0, bukan reguler. Baiklah, selanjutnya pembahasan soal UTS. Soal pertama tentang konversi FSA ke bahasa reguler. Jadi di sini ada 3 state. State yang pertama adalah Q0 sebagai state awal dan juga state akhir, kemudian Q1 dan Q2. Untuk merubahnya menjadi bahasa reguler, di sini pertama kita akan melihat masing-masing state dan kita lihat transisi mana sajakah yang mengarah ke set tersebut. Kita mulai dari Q0. Di sini ada 3 transisi yang mengarah ke Q0. Yang pertama di sini epsilon karena ini merupakan state awal. Kemudian Q0 jika kita input 0, dia akan mengarah ke Q0 itu sendiri. Selanjutnya Q2 jika kita input 0, maka dia akan mengarah ke Q0. Sehingga bisa kita tulis persamaan Q0 sama dengan epsilon union Q0 0 union Q2 0. Ini adalah persamaan 1. Kita lihat state berikutnya yaitu Q1. Di sini ada 3 transisi juga yang mengarah ke Q1. Yang pertama, jika Q0 diinputkan 1, dia akan mengarah ke Q1. Q1 jika diinputkan 1 akan mengarah ke Q1 sendiri. Kemudian Q2 jika diinputkan 1, maka akan mengarah ke Q1. Sehingga bisa ditulis persamaan Q1 sama dengan Q01 union Q11 plus Q21 sebagai persamaan kedua. Selanjutnya state yang Q2, kita lihat di sini ada satu transisi yang mengarah ke Q2, yaitu jika Q1 kita inputkan 0, dia akan mengarah ke Q2. Maka bisa kita tulis persamaannya Q2 sama dengan Q1 0 sebagai persamaan ketiga. Dari 3 persamaan ini, kita bisa melakukan substitusi. Di sini Q1 sama dengan Q01 union Q11 plus Q2 union Q21. Nah, di sini kan Q2 yang persamaan ini sama dengan Q10, maka Q2 yang di sini bisa kita ganti menjadi Q10. Selanjutnya kita memakai sifat distribusi, yaitu menjadi Q1 sama dengan Q01 union Q1 dalam kurung 1 union 01. Selanjutnya, di sini kita bisa menggunakan teorema Arden. Sebelumnya kita harus mengidentifikasi dulu yang mana yang R, mana yang Q, dan mana yang P-nya. Di sini bisa kita lihat R-nya adalah Q1, kemudian Q-nya adalah Q01, R-nya adalah Q1, dan P-nya adalah 1 union 01. Nah, untuk teorema Arden kita bisa menggunakan solusi yang ini. Jadi, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi Q1 sama dengan Q01 karena ini adalah Q-nya dikalikan dengan 1 plus 01 closure. Selanjutnya, untuk yang Q2, di sini awalnya tadi persamaan awal Q2 sama dengan Q10. Nah, Q10 tadi sudah kita cari menggunakan teorema Arden dan hasilnya adalah ini. Karena Q2 ini nilainya sama dengan Q10, maka kita bisa menulis persamaan Q2 sama dengan Q01 union 1 plus 01 closure 0. Selanjutnya untuk Q0, persamaan awalnya tadi adalah epsilon plus Q. Selanjutnya untuk Q0, persamaan awalnya tadi adalah
Q0 sama dengan epsilon union Q0 0 union Q2 0. Q0 sama dengan epsilon plus Q. Selanjutnya untuk Q0 persamaan awalnya adalah epsilon union Q0 0 union Q2 0. Nah, di sini karena Q2-nya kita sudah menemukan persamaan ini, maka kita bisa melakukan substitusi di sini. Sehingga Q0 sama dengan epsilon union Q0 0 union Q0 1 dalam kurung 1 union 01 closure 00. Selanjutnya, kita melakukan menggunakan sifat distribusi menjadi Q0 sama dengan epsilon union Q0 dalam kurung 0 plus 1 union 1 union 01 closure 00. Lalu kita menggunakan teorema Arden lagi dengan Q0 sebagai R, epsilon sebagai Q, Q0 sebagai R, dan yang ini adalah P-nya. Maka ini kita ubah menjadi sesuai dengan teorema Arden yang ini, Q0 sama dengan epsilon union 0 union 1, 1 union 1 union 01 closure 00 closure. Untuk epsilonnya bisa kita hilangkan menjadi Q0 sama dengan 0 union 1 dalam kurung 1 union dalam kurung 1 union 01 closure 00 closure. Jadi ini adalah hasil konversi dari FSA ke ekspresi regulernya. Selanjutnya soal nomor 2, buatlah pola regular expression dari nomor plat kendaraan di daerah Anda tinggal dan ubah ke dalam bentuk DFA. Jadi di sini saya tinggal di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran. Jadi untuk ketentuan plat nomor kendaraannya diawali dengan kode BE, kode Provinsi Lampung, kemudian ini bisa 4 digit angka, lalu di sini R untuk Kabupaten Pesawaran dan bisa diisi dengan 2 digit huruf dari A sampai Z. Untuk angkanya dari 0 sampai 9. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka saya membuat DFA yaitu seperti ini. Jadi ada 10 state totalnya dengan Q0 sebagai state awal dan Q9 sebagai finish state-nya. Jadi, di state awal jika dari Q0, jika kita menginputkan B, maka akan menuju Q1. Selain B, dia akan menuju ke di state, yaitu ke sini. Dari Q1, jika diinputkan E, akan menuju ke Q2. Selain E ini, akan mengarah ke di state. Kemudian Q2, jika kita inputkan angka dari 0 sampai 9, dia akan mengarah ke Q3. Jika selain ini, maka akan mengarah ke sini, ke dit state. Kemudian yang dari Q3, diinputkan angka lagi sesuai dengan ketentuan tadi, kita perlu 4 digit angka. Jadi dari Q3, kita inputkan angka dari 0 sampai 9 ke Q4. Dari Q4, kita inputkan 0, angka 0, dengan rentang 0 dari sampai 9. Menuju ke Q5, di sini juga kita masih menginputkan angka menuju ke Q6. Selain angka dari state-state yang disebutkan tadi, dia akan menuju ke dit state sini. Kemudian dari Q6, jika kita inputkan R, dia akan mengarah ke Q7. Selain R, dia akan mengarah ke dit state. Selanjutnya dari Q7, jika kita inputkan hurufnya ini ketentuannya bisa dari A sampai Z, akan mengarah ke Q8. Dari Q8, dia akan mengarah ke Q9 atau finish state-nya jika kita menginputkan huruf dari A sampai Z, ketentuannya bisa kita pilih salah satu hurufnya. Selain itu, maka dia akan, selain ketentuan dari input yang ditulis di sini, dia akan mengarah ke dit state. Dit state ini dia
jika sudah mengarah ke state yang ini, maka dia tidak bisa mengarah ke state yang lainnya lagi. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.